Untuk melengkapi tugas mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan, saya Fitria Febriana, NIM 2257 2011 2031, akan menjelaskan tentang Procurement and Production Sistem Informasi Produksi dengan dosen mata kuliah Bapak Suwardinata MKom, kelas Sistem Informasi Transfer Universitas Meta Media. Procurement. Procurement didefinisikan sebagai otomatisasi proses pengadaan dengan menggunakan aplikasi berbasis online atau website. Procurement process: demand determination, source determination, supplier selection, purchase order processing, order monitoring, good receipt, invoice verification, payment processing. Cakupan procurement: permintaan pembelian, otorisasi pemesanan, penyampaian, pembayaran antara pembeli dan pemasok. Peningkatan kinerja dari 5 hak pembelian. 1. Harga pantas. 2. Waktu penyampaian tepat. 3. Mutu sesuai. 4. Jumlah sesuai. 5. Dari sumber yang tepat. Tujuan procurement: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Menciptakan persaingan usaha yang sehat. 3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. 4. Mendukung proses monitoring dan audit. 5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time. Manfaat procurement untuk ULP atau PP, manfaatnya: 1. Mendapatkan penawaran yang lebih banyak. 2. Mempermudah proses administrasi. 3. Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Manfaat untuk penyedia: 1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat. 2. Memperluas peluang usaha. 3. Membuka kesempatan pelaku untuk usaha untuk mengikuti lelang. 4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Manfaat untuk masyarakat yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Flow process procurement. Entitas flow process procurement terdiri dari 5 entitas. 1. Entitas departemen. 2. Entitas warehouse. 3. Entitas purchasing. 4. Entitas finance. 5. Entitas vendor. Metode pelaksanaan. 1. E-tendering, yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka, dapat diikuti oleh semua penyedia atau pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. Yang kedua, e-bidding, yaitu pelaksanaan pengadaan dengan cara penyampaian informasi atau data pengadaan, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan. Yang ketiga, e-katalog, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar katalog barang yang terdiri dari jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa. E-purchasing, yaitu sistem informasi elektronik yang metode pemilihan penyedia melalui sarana e-katalog. E-kontrak, yaitu aplikasi yang mencatat perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakarya secara elektronik. Contoh pengadaan secara elektronik yaitu pada
http://lpse.sumberprof.go.id dan pada https://scm.indonesiapower.co.id. Production, sistem informasi produksi. Apa itu sistem informasi produksi? Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi, meliputi kegiatan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Ruang lingkup sistem informasi produksi, rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, rencana sistem pengambilan produksi. Tujuan sistem informasi produksi: 1. Digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi sehingga lebih efisien. 2. Menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas, serta menghasilkan produk yang bagus. 3. Mengurangi biaya dari penggunaan inventarisasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik. 4. Digunakan sebagai alat persaingan secara kompetitif antara organisasi bisnis. Berikut merupakan model sistem informasi produksi. Skema sistem production seperti gambar berikut ini. Data input terdiri dari data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data intern secara keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna, meliputi sumber daya manusia, material mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan, seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi, perawatan, dan lain-lain. Data eksternal merupakan data yang berasal dari luar perusahaan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan cost dalam manufaktur dimulai dari awal hingga akhir proses. Contoh data eksternal adalah data pemasok, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem industrial engineering, dan sistem intelijen manufaktur. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan data internal yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Sistem industrial engineering merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Sistem intelijen manufaktur berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber prakerja, material, dan mesin. Subsistem output terdiri dari sistem produksi, adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Sistem persediaan menggambarkan investasi yang besar di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Sistem kualitas adalah suatu hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier, berfungsi mengukur kualitas material saat material diubah. Sistem biaya. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produksi.
Subsistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Komputer dalam sistem fisik manufaktur, computer-aided design, computer-aided manufacturing, robotik. Sistem informasi manufaktur yaitu ROP, MRP, MRP2, JIT, dan CIM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.